Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat malam, Bu Dina. Selamat Bagaimana malam, Bu kabarnya, Dina. Bapak Ibu? Senin Tuhan, Alhamdulillah, Tuhan, baik. kabar baik, Bu. Alhamdulillah sehat baik. Sehat-sehat, Sehat. baik. Ya, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk sesi pelatihan manajemen kelas. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga dari tanggal 2, 3, dan 4 Maret. Nah, ini pertemuan terakhir untuk kegiatan pelatihan manajemen kelas. Kalau kemarin yang pertama kita belajar sama Pak Rizky Ramadhani tentang konsep manajemen kelas secara umum. Kemudian dengan Bu Nia itu belajar tentang lingkungan fisik pengaturan keras di kelas secara spesifik, dan kemudian nanti kita di pelatihan yang ketiga ini di hari ketiga ini bersama Bu Lili tentang lingkungan yang kondusif yang bagaimana tuh. Nah, Bapak Ibu, saya senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu kembali di pelatihan manajemen kelas ini. Harapannya di pertemuan yang terakhir ini, pertemuan ketiga, kita semakin haus ilmu, kemudian kita bisa semakin mendapatkan banyak hal dari pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Kemudian dari apa yang sudah dipelajari bersama ini, kita refleksikan bareng-bareng. Setelah itu, kita coba untuk aplikasikan di kelas masing-masing, dan saya pengen sekali mendengar cerita praktik baiknya Bapak Ibu yang sudah dilakukan bersama muridnya di kelas, nanti diceritakan di grup masing-masing gitu. Sepertinya seru, menarik ini. Baik Bapak Ibu, kurang lebih selama 90 menit nanti Bapak Ibu akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, ada Bu Lili. Kemudian untuk hari ini sesi tanya jawab sekitar nanti pukul 20.35, dan di akhir kegiatan ini ada informasi yang sangat menarik sekali dari Pak Rizky Ramadhani. Apa itu nanti? Oleh karenanya, ayo Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan baik sampai akhir. Di ujung kegiatan ada informasi yang menarik nantinya dari Pak Rizky apapun itu. Nah, langsung saja saya pengen membacakan profil terlebih dahulu dari Bu Lili. Bu Lili. Beliau ini Bu Lili Nur Indasari, beliau lebih akrab disapa dengan Bu Lili. Beliau ini koordinator kurikulum di SD Islam Nurul Hikmah. Kemudian beliau juga instruktur pendidikan guru penggerak. Beliau pengembang modul diklat teknis transisi PAUD SD yang menyenangkan, dan beliau juga tergabung menjadi penggerak HGBN Tangerang. Nah, kita langsung saja sapa Bu Lili ya Bapak Ibu untuk langsung belajar bersama beliau. Selamat malam Bu Lili. Selamat malam. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Suara kabarnya Bu saya Lili? jelas nggak? Jelas. Bu Lili apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Saya bersemangat banget nih. Alhamdulillah. Sehat. Bu Lili aktivitasnya apa aja ini Bu Lili? Aktivitasnya ya sama tadi yang disampaikan Bu Dina ya. Sehari-hari saya di SD Islam Nurul Hikmah, Mm-mm. dan eh, sampingannya ya begini. Sharing Sampingannya. dengan teman, kumpul-kumpul Mm-mm. komunitas, Mm-mm. seputar itulah. Belajar bareng sama teman-teman ya Bu Lili ya. Ya, Oke. betul. Bu Lili, malam hari ini kan malam terakhir di pelatihan manajemen kelas. Apa sih yang pengen dibagikan sama Bu Lili kepada teman-teman? Teman-teman itu hari ini pengen belajar apa Bu Lili? Oke, hari ini tuh kita akan belajar tentang iklim kelas yang kondusif, Mm-mm. menumbuhkan interaksi. Mm-mm. Mm-mm. Iklim kelas yang kondusif. Jadi gimana menumbuhkan sebuah kebiasaan mungkin ya, habit di murid.
bersama dengan muridnya memunculkan apa kesepakatan kelas, mungkin pengaturan-pengaturan kelasnya bagaimana. Mungkin seperti itu ya Bu Lili ya. Langsung saja Ya, Bu betul. Lili, waktunya saya sepenuhnya kasihkan ke Bu Lili. Silakan Bu Lili. Oke, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum Mm. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget hari ini akhirnya dapat kesempatan untuk ngobrol langsung gitu ya dengan teman-teman karena dari kemarin saya tuh udah join di grup gitu ya dan saya tuh memantau obrolannya teman-teman itu keren-keren banget dan di situ benar-benar menggambarkan betapa dinamika guru itu yang kita tuh harus kayak belajar terus gitu ya karena situasinya tuh selalu berkembang gitu ya yang kita tuh nggak bisa ngajar itu monoton kayak ya udah ngajar sekadar ngajar gitu dan saya merasakan betul apa namanya keresahan yang Bapak Ibu rasakan gitu. Makanya pas malam ini saya dapat kesempatan gitu ya. Saya tuh bersemangat banget pengen ngobrol dengan Bapak Ibu dan harapannya sesi malam ini kita bisa sama-sama sharing, sama-sama eh, berbagi insight gitu ya. Jadi bukan hanya saya gitu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu izinkan yang memperkenalkan diri tadi sudah disampaikan sama Bu Dina. Nama saya ini agak susah ya tulisannya, tapi teman-teman bisa panggil saya Lili gitu ya. Atau kalau biasanya Bu Dina manggil saya itu Linis. Ya kan Bu Dina ya. Nah, sehari-hari pekerjaan utama saya itu sebagai koordinator kurikulum di SD Islam Nurul Hikmah, Kabupaten Tangerang. Cuman saya tuh aslinya dari Pekalongan, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, orang Tangerang kok ngomongnya medok-medoknya Pekalongan gitu ya. Iya, karena memang saya aslinya dari Pekalongan gitu. Nah, eh selain pekerjaan utama saya tadi gitu ya, saya tuh punya mimpi teman-teman. Dari awal saya memutuskan berkarir di pendidikan gitu ya, saya tuh punya komitmen bahwa jangan sampai saya nyemplung di pendidikan itu setengah-setengah. Saya ingin punya banyak peran gitu ya untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Nah, caranya bagaimana caranya? Nah, dengan saya menjadi penggerak di komunitas guru belajar Nusantara. Dan dari situ saya akhirnya bisa mengembangkan karir saya gitu ya. Nah, teman-teman mohon untuk menjaga layarnya ya, tidak coret-coret layar ya. Nah, saya dari situ bagaimana ya biar saya itu bisa punya peran yang besar gitu ya untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan saya bergabung di komunitas guru belajar Nusantara itu saya ingin lebih dekat dengan banyak orang yang bergerak di pendidikan gitu ya. Salah satunya saya mengenal Bu Gina, mengenal Pak Rizky itu dari komunitas guru belajar. Dan dari situ saya mengembangkan karir saya sebagai pelatih, sebagai instruktur. Nah, saya menjadi instruktur pendidikan guru penggerak dimulai dari saya menjadi pelatih di komunitas guru belajar Nusantara. Sampai akhirnya saya terlibat menjadi pengembang modul di Diklat Teknis Transisi PAUD SD yang menyenangkan di Kemendikbud kayak gitu ya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa dan ternyata dari apa yang saya lakukan gitu ya, dari kumpul-kumpul di komunitas, sering sharing tentang praktik baik kayak gitu, saya mendapatkan penghargaan yang ini sama sekali nggak pernah saya duga gitu ya. Ternyata dari apa yang kita lakukan, kemarin sempat disampaikan sama Pak Rizky ya, apa yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati, apa yang dilakukan serius akan mendapatkan penghargaan yang serius pula. Nah, saya mendapatkan award ini sekaligus gitu ya sebagai guru Merdeka Belajar, guru kreator media sosial, guru kreator media pembelajaran berbasis permainan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih dekat dengan saya, follow Instagram saya @liliknis. Nah, itu perkenalan dari saya ya teman-teman ya. Jadi eh, ini kalau misalnya teman-teman punya mimpi untuk mengembangkan karir, yuk kembangkan karir gitu ya, karena di pendidikan itu butuh ya. Nah, oke, selanjutnya,
Nah, bagaimana kita belajar pada malam hari ini? Yang pertama, teman-teman, saya memohon kesediaan teman-teman kalau teman-teman tidak berhalangan sinyal atau tidak ada halangan yang berarti mohon untuk buka kamera gitu ya, karena buka kamera itu bagian dari komitmen dan keseriusan belajar teman-teman gitu ya. Kalau kita membuka kamera itu pasti keseriusan kita, penangkapan kita terhadap sesi diskusi itu akan lebih baik dibanding ketika kita menutup kamera. Dan mohon untuk kontrol layar dan audio gitu ya kayak tadi. Jadi teman-teman untuk menjaga kondusivitas tidak coret-coret layar gitu ya, dan memastikan mikrofonnya tidak mengganggu jalannya diskusi kayak gitu ya. Dan silakan buat catatan jika teman-teman memerlukan gitu ya. Dan silakan tekan raise hand jika mau bertanya, dan silakan bicara setelah saya persilahkan. Kita juga bisa menggunakan kolom komentar untuk saling berpendapat dan sharing pengalaman gitu. Dan karena sesi malam ini itu kita saling belajar gitu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar dan saling menghormati pendapat teman-teman yang selainnya. Nah, kalau teman-teman sepakat dengan komitmen yang saya tawarkan ini, berikan emot apapun di layar Bapak Ibu. Silakan. Saya nggak bisa lihat. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita langsung lanjutin aja. Nah, tujuan belajar pada malam hari ini adalah kita akan belajar gimana caranya membuat pengelompokan murid yang inklusif, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sih memahami kesepakatan kelas yang membantu murid, dan gimana ya melibatkan murid, mendengarkan suara murid, dan memberikan pilihan, itu gimana caranya, kayak gitu ya. Jadi malam ini kita akan banyak membahas tentang ini. Harapannya teman-teman bisa memahami tujuan belajar ini ya. Nah, karena tujuan belajar ini banyak membahas tentang bagaimana, saya ingin memulai dengan diagnostik. Saya ingin memahami kondisinya teman-teman dulu nih, gitu ya. Yang pertama, nah, saya punya tiga studi case yang nanti silahkan teman-teman jawab berdasarkan kondisinya teman-teman, gitu ya. Ketik angka 1 jika itu menggambarkan kondisinya teman-teman, dan ketik angka 0 jika itu tidak menggambarkan kondisinya teman-teman. Yang pertama, saya senang menjelaskan konsep di awal agar murid itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Contoh, misalnya kita mau mengajarkan tentang komposisi. Jadi kita jelaskan dulu semuanya tuh. Komposisi adalah bla 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 sampai akhir, baru setelah itu kita berikan tugas kepada anak-anak. Biar anak-anak itu bisa mengerjakan komposisi itu yang kayak gimana. Nah, apakah ini menggambarkan Bapak Ibu atau enggak? Tekan angka 1 jika ini menggambarkan Bapak Ibu, tekan angka 0 jika tidak menggambarkan Bapak Ibu. Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Oke. Oke, kebanyakan memilih untuk menjelaskan konsep di awal ya. Saya ingin memberi satu kesempatan kepada teman-teman untuk sharing. Yang jawabannya satu, kenapa kok suka memberikan konsep di awal? Oke, ada yang raise hand nggak? Silakan. Oh ya, silakan Bu Laila. Makasih Ibu sebelumnya. Izin menjelaskan pendapat saya ya, kayak gitu. Kalau di sekolah yang saya ajarkan yaitu kenapa lebih senangkan konsep di awal, karena tertanam kayak gitu. Bukan tertanam kayak apa, memahamkan konsep awal kayak gitu. Biar tidak, oh sama ya dengan konsep kayak melihat mie, oh
sama ya masaknya kayak gitu. Berarti kita nggak menjelaskan perannya gitu. Dan kakak Suaranya masaknya kayak gitu. putus-putus ya, Bu? Terima kasih, Bu. Kok nggak ada Oke, suaranya? terima kasih Bu Laila. Apa Suaranya saya tadi masih agak putus-putus ya. bukaan kamera mesti ini? Ya, cuman tadi yang saya tangkap dengan menjelaskan itu bisa memastikan pemahaman, kalau nggak salah seperti itu ya. Cuman tadi agak putus. Terima kasih sharingnya, Bu. Kita langsung next dulu aja ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk yang selainnya lagi. Yang kedua, oke, silakan. Maaf, Ini suaranya putus bilang. suara saya putus-putus. Aman Bu Lili. Aman ya? Atau saya Oke. izin on. Aman Bu, aman. Putus mungkin itu Oke. mendung-mendung. Kita Bisa- lanjutkan ya. Bisa Jadi aja. yang kedua pernyataannya adalah untuk membuat murid semangat belajar, saya memberikan reward kepada murid yang berhasil mengerjakan tantangan. Nah, tekan 1 jika itu menggambarkan Anda, dan tekan 0 jika tidak menggambarkan Anda. Nol. Nah, tadi saya memberikan kesempatan kepada yang iya. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan pada yang enggak. Kenapa enggak memberikan reward? Nih, yuk, siapa yang mau sharing? Silakan boleh raise hand. Saya tidak berarti tidak suka memberikan reward gitu ya kepada murid. Kenapa? Kayaknya ini yang udah mengikuti sesi dari kemarin gitu ya. Jadi udah nggak menggunakan reward lagi ya. Adakah yang mau open mic? Ya, silakan, Bu. Terima kasih sama Ibu Lili ya, ngasih kesempatan ya Bu Lili. Kalau saya sih jarang ngasih reward sama anak-anak. Paling kalau dia bisa mengerjakan, saya kasih pujian. Tadi ke dalam bentuk pujian lah gitu ya. Supaya teman-temannya itu memacu semangat, lebih bergairah lagi. Tapi kalau reward enggak Bu, enggak saya kasih, cuma dalam bentuk pujian aja. Takutnya ketika nggak saya kasih reward, dia nggak mau mengerjakan tugas. Udah gitu saya juga menjaga rasa ini dia di hati kawan-kawan yang lain. Itu yang nggak saya lakukan untuk memberikan reward gitu Bu. Iya. Iya, oke. Terima kasih, Bu Eva. Jadi kalau nggak ada rewardnya, khawatir ini ya, apa namanya? Nggak seru, nggak ada rewardnya gitu ya. Oke, saya mau kasih kesempatan sekali lagi untuk Mr. siapa? William. Ya, Mr. William, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Lili. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat tadi bahwa nanti anak-anak itu jadi terlalu bergantung sama reward, jadi manja, lalu mengharapkan selalu ekspektasinya berlebihan. Dan selain itu juga yang paling pastinya adalah ya kita realistis saja bahwa kita upah sebagai guru itu tidak setinggi yang mungkin profesi lain begitu. Jadi mungkin ada baiknya upah yang kita punya itu dipakai untuk keluarga, dipakai untuk keperluan yang lebih esensial. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, Mister. Thank you. I feel you, Mister. Sini kalau misalnya kita mau apa namanya kasih hadiah duitnya dari mana ya? Kita aja makan masih kurang ya. Oke, thank you sharingnya teman-teman. Terakhir Bu Ani, silahkan. Ya, terima kasih Bu Lili. Kalau saya selalu berikan reward Bu. Karena reward itu tidak harus berupa benda. Saya pakai jempol, pakai keren. Jadi ekspresi sama gesture kita juga tuh reward. Artinya, berarti kita apresiasi itu harus dan wajib menurut Bu Ani. Dan selama ini Bu Lili, mohon maaf belum kenalan, saya Bu Ani, Kepala SMK Negeri 3 Bondowoso, yang sudah menjadi guru sejak tahun 1993. Selama supervisi, dan saya senang belajar Bu Lili. Saya 3 hari putri ini karena senang melihat semangat guru-guru muda. Selama supervisi, masih kebanyakan, mohon maaf ya, pelit
memberikan apresiasi. Sehingga ini bagian, apresiasi tidak harus selalu thing, tetapi word, jempol, atau berbentuk, sekarang kan sudah ada love, nah seperti itu. Karena saya pernah jadi murid, ini ya Bu ya, bagaimana bahagianya kalau kita tuh diapresiasi oleh guru kita, oleh teman kita. Nah, jadi ini adalah bagian yang membuat kita semakin, anak-anak ya, semakin senang. Dan sampai hari ini Bu Lili, kalau sudah Bu Ani keliling ke kelas-kelas ya, di saat kita gini ngomong apa santai di kelas, ada anak-anak yang bisa menurut Bu Ani tidak harus sesuai knowledge ya, mungkin sikapnya baik. Nah, bahkan kami bisa memberikan apresiasi juga. Nah, besoknya Bu Ani berikan ya sekedar snack yang kita bungkus pakai kado, ataupun wah keren kalian. Nah, jadi begitu pengalaman Bu Ani. Jadi reward tidak harus berupa benda, tapi dari apa yang tadi Bu Ani sudah sampaikan. Makasih Bu Lili. Oke, terima kasih Bu Ani, Masya Allah. Udah jadi guru dari sejak 93. Saya baru umur 1 tahun. Jadi ya kalau tadi dari Bu Ani, reward itu tidak selalu bentuknya thing gitu ya. Bisa jadi reward itu adalah bahasa cinta yang kita berikan kepada anak-anak gitu ya. Dan bisa bentuknya word of affirmation gitu ya. Karena love gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ani. Next, pernyataan yang ketiga. Oke. Instruksinya masih sama ya teman-teman ya. Ketik angka 1 jika menggambarkan teman-teman, dan ketik angka 0 jika tidak menggambarkan teman-teman. Nah, saya tuh lebih seneng mengajar secara langsung. Jadi nggak perlu gitu merumuskan aktivitas yang membuat murid itu semakin bingung. Jadi ya kayak tadi ya, dijelaskan dulu di awal, kita nggak perlu membuat aktivitas-aktivitas pemantik yang bikin anak-anak tuh bertanya-tanya, ini sebenarnya tuh buat apa sih ibu ngasih agenda ini, ngasih aktivitas ini, saya nggak paham gitu. Nah, tapi dijelaskan secara langsung, mengajar secara langsung, mana yang menggambarkan teman-teman, silakan. Oke, saya mau kasih kesempatan yang ketik angka 0. Ya, silakan Pak Pranoto. Baik, terima kasih Bu Lili. Mohon izin menyampaikan argumen dari saya. Jadi saya tadi mengetik 1, Bu. Oh, 1 J. Ya, Monggo. jadi terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, memang saya suka dengan pembelajaran yang dilakukan secara langsung, yang tidak terlalu banyak administrasi dan tidak terlalu banyak perencanaan. Saya lebih suka pembelajaran secara spontan, Bu. Nah, jadi seperti itu, Bu, tipe pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Oh, J. Terima kasih Pak Pranoto. Siap, Ibu. Jadi biar lebih simpel gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi saya sempat melakukan diagnostik gitu ya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu saya pengen tahu dulu nih teman-teman itu termasuk kategori yang mana gitu. Sama kayak kalau kita mau memulai pembelajaran, kita selalu menggunakan diagnostik untuk mengenal siapa sih yang kita ajak ngobrol, siapa yang akan kita ajak untuk belajar bersama kayak gitu. Nah, ini bagian dari cara saya untuk mengenal teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, ini kemarin juga sempat disinggung sama Pak Rizky, sama Bu Nia juga kayak gitu ya, karena di pelatihan kali ini itu kita banyak membahas tentang how gitu ya, bagaimana, gimana caranya gitu ya. Maka sebelum kita membahas tentang gimana caranya, apa tipsnya gitu ya, kita harus memulai dari sesuatu yang esensial. Apa itu? Let's start with why. Mulai dari why. Kenapa sih? Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Kuatkan dulu why-nya gitu. Nah, di sini saya sertakan satu quotes gitu ya, yang saya dapat dari Jim Rohn gitu ya. Kalau kita itu punya why yang kuat gitu ya, how itu gampang gitu. Jadi pas di hari pertama
manajemen kelas, itu Pak Rizky sempat membahas tentang kelas yang merdeka belajar. Kelas yang merdeka belajar, syaratnya itu adalah guru yang merdeka belajar. Guru yang merdeka belajar itu akan selalu mencari cara. Segimanapun sulitnya, guru merdeka belajar akan selalu mencari cara. Gagal, salah, it's okay. Terus direfleksikan sampai akhirnya menemukan cara-cara yang tepat, kayak gitu ya. Kenapa selalu melakukan itu? Karena punya why yang kuat, punya strong why, gitu ya. Nah, jadi maka yang mau saya tanyakan dulu adalah mengapa pembelajaran itu membutuhkan iklim yang kondusif? Kira-kira menurut teman-teman itu kenapa? Nah, saya mau kasih kesempatan untuk yang udah raise hand. Silakan Bu Nazariah. Bu Nazariah, halo? Sepertinya masih susah sinyal ya, tempat Bu Nazariah. Ya, silakan Pak Agus terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya kenapa harus kondusif? Karena yang terjadi akan capek sendiri, Bu. Jadi murid di mana, guru melakukan aktivitas mengajar, santri, karena kebetulan santri di kami, santrinya ada yang yang satu mungkin lagi tidur, yang satu lagi yang satu lagi main dengan temannya, satu lagi ngobrol. Makanya dari awal memang harus dikondusifkan dulu. Kalau tidak ya capek sendiri dan mangkel sendiri. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Agus. Next, Pak Badrudin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama halnya seperti yang Bapak tadi katakan, bahwasannya kalau seandainya kelas itu tidak kondusif, pertama ya kita pasti akan membuang-buang tenaga. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran tidak akan jadi apa-apa. Dan yang terjadi hanya sekedar materi saja, tetapi bukan pemahaman yang bermakna kepada anak-anak. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Badrudin. Selanjutnya Bu Nazariah sudah bisa open mic. Silakan Bu. Belum ya? Oke, Bu Murtiningsih duluan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya pengajar TK. Saya lihat di sini semua kelas atas ya. Saya pengajar TK. Kalau bagi saya, kelas yang kondusif itu jika anak-anak feel-nya sudah dapat senang, maka akan mudah anak-anak untuk menerima materi apa yang kita berikan. Seperti itu. Jadi feel anak-anak dulu yang kita pegang, kalau mereka happy dan mau mengikuti dengan senang hati, maka anak-anak pun akan merasakan pembelajaran dengan nyaman dan masuk apa yang kita berikan ke anak-anak. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Murtiningsih. Yes, saya sepakat dengan Bu Murtiningsih. Saya juga basicnya di SD itu kelas bawah, Bu. Jadi saya tuh koordinator kurikulum di kelas bawah. Saya khusus merumuskan kurikulumnya kelas bawah. Dan saya sepakat bahwa kelas itu kondisinya harus menyenangkan. Kenapa? Karena di kelas ini kita akan mencetak pelajar sepanjang hayat. Jadi saya tuh ingin membayangkan gitu ya, kelas itu menjadi ruang-ruang yang mencetak generasi pelajar sepanjang hayat, yang kasmaran, yang cinta terhadap belajar, yang memiliki pengalaman bahwa belajar itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, sehingga saya ingin melakukan itu terus, dan terus, kayak gitu. Nah, kalau kita menengok kalau kita melihat lagi gitu ya dari filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, gitu ya, agar apa? Agar mereka itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari filosofis pendidikan ini, jelas bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah skill of life.
Jadi di sini teman-teman kita sepakati bersama buang jauh-jauh gitu ya kalau kita masih punya mindset bahwa ruang kelas kita itu ada untuk biar anak-anak itu mendapatkan nilai yang bagus, biar anak-anak itu bisa naik kelas, biar anak-anak itu bisa dapat ranking gitu ya, hapus semua persepsi itu gitu ya karena pendidikan itu adalah skill of life gitu. Maka kalau pendidikan itu akan menghasilkan skill of life gitu ya, yang dimana kondisi tantangan zaman itu yang kita nggak tahu gitu ya, akan perubahannya itu akan seperti apa. Maka satu-satunya cara kita itu harus membentuk jiwa cintanya anak-anak terhadap belajar itu sendiri gitu ya. Maka iklim kelas yang kondusif, yang membuat anak itu istilahnya itu kalau saya meminjam istilahnya Prof. Iwan Pranoto gitu ya, kasmaran terhadap belajar. Jadi belajar itu cinta. Gimana sih rasanya kalau misalnya kita cinta, itu kita ingin selalu dekat gitu ya, ingin selalu mengulang, ingin selalu melakukan gitu. Maka di sini kita kuatkan buahnya gitu ya. Kenapa kita tuh harus membangun iklim kelas yang kondusif? Karena untuk membangun gitu ya rasa kasmaran anak terhadap belajar gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah lalu bagaimana peran kelas untuk membantu murid untuk mencapai maksud pendidikan tersebut? Nah, ini pertanyaannya gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, saya menghadirkan satu studi kasus. Ini kisah nyata. Saya ambil kisah nyata ya teman-teman ya. Jadi ini kisahnya Budian gitu ya. Dalam menyiapkan muridnya mencapai maksud pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Nah, di sini saya bacakan gitu ya. Jadi Budian di awal tahun itu mengajak muridnya untuk merumuskan manajemen kelas. Nah, di situ Budian tuh nanya gitu ya kepada anak-anak, kalian tuh ingin kelas yang kayak gimana sih gitu. Jadi Budian tuh tanya pengen kelas yang kayak gimana gitu. Terus murid-murid itu menjawab, ternyata mereka itu pengen di kelas itu mereka punya yang namanya jadwal piket gitu. Nah, dari situ akhirnya mereka mengusulkan untuk membuat kelompok. Jadi ya dibuat kelompok gitu ya. Terus membuat kelompoknya gitu. Kemudian itu minta persetujuan kepada murid-muridnya agar Budian itu yang menentukan kelompoknya. Kenapa? Karena Budian itu sudah mendapatkan asumsi dari wali kelas sebelumnya bahwa murid-murid yang ada di kelasnya Budian itu suka milih-milih teman. Nah, jadi kadang di kelas itu ada anak itu hanya mau mainnya sama A doang, sama B doang, atau sama A, B, C, akhirnya ngelompoknya sama A, B, C doang, kayak gitu. Nah, jadi masih ada realitas itu. Akhirnya kemudian mengusulkan untuk saya yang bikin kelompok ya, gitu ya. Jadi biar nggak pilih-pilih, kayak gitu. Nah, ternyata murid-murid itu setuju, gitu. Nah, akhirnya kelompok pun jadi, gitu. Nah, murid-murid itu mulai bekerja kelompok, merumuskan pekerjaan yang harus ada dalam piket itu. Jadi anak-anak itu terlebih dahulu diajak sama Budian untuk memotret di kelas kita tuh ada masalah apa. Jadi kebetulan anak-anak ini kan ini awal tahun pelajaran gitu ya, dari kelas sebelumnya itu tidak ada rolling. Mereka itu naik dengan komposisi yang masih sama dari kelas yang sebelumnya. Jadi mereka itu sudah memahami ada masalah apa kayak gitu ya. Nah, eh, akhirnya mereka tuh mendata masalah kayak gitu ya. Nah, dari kelompok piket itu kan mereka mengharapkan kelas yang menyenangkan untuk mereka itu yang seperti apa. Jadi tugas dari kelompok itu anak-anak tuh merumuskan tugasnya nanti apa aja kayak gitu ya. Nah, terus setelah itu anak-anak tuh mempresentasikan hasil pekerjaannya gitu ya. Dari hasil pekerjaannya dipresentasikan, kemudian itu memberikan umpan balik dari hasil diskusi setiap kelompok gitu. Nah, di akhir kan semua kelompok tuh udah presentasi kayak gitu ya. Kemudian itu akhirnya merangkaikan kayak menjahit gitu ya. Jadi hari ini yang kita sepakati adalah yang sudah kita pelajari adalah kayak gitu ya. Jadi kemudian tuh menjahitkan itu, merangkaikan itu gitu. Dan
Sebelum menutup, Budian itu juga mengajak murid-muridnya untuk menyepakati waktu merefleksikan pelaksanaan kinerja sebagai bentuk keberlanjutan dari proses membangun manajemen kelas itu. Nah, ini ceritanya tentang Budian gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, menurut teman-teman apa yang menarik dari pembelajaran yang dilakukan oleh Budian? Silahkan, saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk sharing. Menurut teman-teman apa sih yang menarik dari pembelajaran yang dilakukan oleh Budian dari kisah yang tadi saya sampaikan? Silahkan. Bu Nazaria masih raise hand ingin sharing, silakan Bu. Sepertinya masih kepencet Bu Lili. Oke, sepertinya masih kepencet. Oke, Ini silakan ada Pak Pak. Ujang. Ya, Pak Ujang, silakan Pak. Belum terdengar suaranya Pak Ujang. Sebentar. Suaranya Pak Ujang belum kedengaran, Pak. Di teman-teman kedengaran nggak suara Pak Ujang? Tidak. Ya, Iya, Tidak, saya Bu. belum. tidak ada. Ya, Bu, tidak, Bu. Oke, Pak Ujang, silakan bisa dibetulkan dulu mikrofonnya ya. Saya memberikan kesempatan selanjutnya ke Pak Badrudin, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih kesempatannya lagi dan lagi. Jadi yang menarik yang saya perhatikan dari studi kasus tadi tentang Budian, yang pertama itu saya langsung teringat kepada kelas saya sendiri karena konsentrasi konsentrasi kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama dan juga dibicarakan secara lebih nyaman gitu, tanpa ada salah satu yang terpaksa baik dari guru ataupun siswa. Dan itu yang menurut saya sangat menyenangkan. Kenapa? Karena semuanya sama-sama tidak terpaksa, sama-sama senang. Oke, Ada, jadi semuanya terlibat ya Pak ya. ya betul. Thank you Pak. Sama-sama Bu. Oke, eh, di sini saya juga membaca di kolom komentarnya ramai banget. Terima kasih ya teman-teman ya. Student Center mendiskusikan kepentingan bersama, Budian membuka diri dan mengajak muridnya untuk berperan aktif untuk membuat keyakinan kelas, melibatkan murid, memanusiakan hubungan. Nah, oke, semuanya positif ya kemudian ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman kalau teman-teman itu menjadi muridnya Budian gitu. Nah, silakan mau menuliskan di kolom chat boleh, kalau mau raise hand juga boleh. Silakan yang mau open mic. Senang, oke, seru, bahagia. Senang dan bahagia, senang sekali, semangat, aktif, sangat menyenangkan, sangat bahagia, senang, merasa dianggap. Nah, yang paling penting ya, merasa dianggap gitu ya, merasa dilibatkan, merasa memiliki, ya benar. Oke, merasa dihargai. Terima kasih teman-teman sharingnya ya. Oke, nah di sini saya ingin membahas tentang Budian, gitu ya. Tadi saya sampaikan ya teman-teman bahwa ini itu adalah fakta, kisah nyata yang saya ambil dari benar-benar kisah orang yang namanya Budian, gitu. Jadi bukan avatar gitu ya, karena saya jujur aja kurang kreatif kalau untuk membuat cerita ngarang gitu ya. Nah, jadi ini saya mendengarkan langsung dan kebetulan Budian ini adalah guru yang ada di sekolah saya gitu ya, yang itu ada di manajemen saya juga.
Budian itu adalah guru kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya teman-teman ya. Jadi kelas 2 SD udah dilibatkan untuk membuat kesepakatan kelas, untuk terlibat memanajemen kelas gitu. Nah, logika saya teman-teman, kalau misalnya ini bisa dilakukan oleh anak kelas 2 SD, anak yang tingkat atasnya pasti akan lebih mudah gitu ya, karena sharing kayak gini itu bukan hal yang sulit untuk anak kelas atas gitu. Nah, kemudian ini percaya bahwa pembelajaran yang melibatkan murid itu bisa membuat murid bertanggung jawab dan merasa memiliki prosesnya. Betul yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Nah, murid itu bisa dilibatkan untuk melihat masalah dan penyelesaiannya sesuai dengan level kemampuannya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak kelas 2 SD, ekspektasi kita ya anak kelas 2 SD, jangan ekspektasi kita anak SMA gitu ya. Kita lihat anak itu sesuai dengan level kemampuannya gitu. Nah, peran guru di sini, peran Budian itu sebagai fasilitator yang beliau itu membantu murid untuk bertumbuh dan mengembangkan kompetensinya. Ini yang pertama. Jadi ini adalah prinsip yang saya dengarkan langsung dari Budian gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bisa menyimpulkan Budian ini adalah salah satu guru yang merdeka belajar gitu ya. Guru yang percaya bahwa murid sekecil apapun itu tetap bisa dilibatkan untuk merumuskan manajemen kelasnya, untuk terlibat dalam pembelajarannya kayak gitu ya. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Budian ini adalah pembelajaran berbasis menyelesaikan masalah gitu ya. Murid itu diajak untuk memotret, melihat masalah kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau bahasanya apa masalah yang kalian hadapi, mungkin anak-anak juga nggak paham gitu ya. Bahasanya kita bisa sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Misalnya, eh, menurut kalian apa sih yang selama ini membuat kalian tidak nyaman di kelas dan kalian inginnya seperti apa gitu ya. Bahasa itu bisa disesuaikan sesuai dengan bagaimana pemahaman kita terhadap murid-murid, bagaimana hasil diagnosis kita terhadap murid-murid di kelas kita, termasuk pilihan diksi pun bisa kita sesuaikan sesuai dengan kondisi murid yang ada di kelas kita. Nah, setelah memotret anak-anak itu menemukan masalah yang terjadi di kelasnya itu apa gitu ya, anak-anak tuh diajak untuk merumuskan rangkaian aksi gitu ya. Jadi tadi dari hal yang menurut mereka itu nggak nyaman kayak gitu ya, itu dibuat gitu ya, ditarik harapannya itu pengennya seperti apa gitu. Nah, sesuatu yang dianggap tidak nyaman, nyamannya itu seperti apa kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya anak-anak merumuskan aksi kayak gitu ya, merumuskan aksi untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya ini teman-teman diambil tidak langsung semua gitu ya, bisa diambil satu atau dua dulu, mana yang mau diselesaikan dulu gitu. Jadi masalahnya itu dispesifikan dulu, mana yang mau diselesaikan dulu. Akhirnya dirumuskan aksinya. Nah, aksi ini dibuat itu terus direfleksikan secara berkala untuk mengukur capaian penyelesaian dan rencana tindak lanjutnya. Nah, kalau di sekolah kami itu ada setiap hari, itu setiap mau pulang sekolah, itu ada 15 menit untuk merefleksikan, kayak gitu ya, merefleksikan harian gitu ya, dari aksi yang sudah disepakati bersama. Jadi, bayangkan kalau misalnya kita mengajak anak untuk merumuskan manajemen kelas, untuk sama-sama menjaga kelas, itu kan sama dengan kayak kita itu membangun yang namanya budaya kelas gitu ya, budaya yang positif di kelas. Nah, kalau kita mau membangun yang namanya budaya gitu ya, kita harus melibatkan semua yang ada di kelas itu, kayak gitu. Nah, makanya tadi bentuknya adalah piket gitu ya. Itu cara dari Budian untuk melibatkan anak-anak. Jadi akan ada piket harian. Hari ini penanggung jawabnya kelompok A, besok kelompok B, besok kelompok C, seterusnya gitu. Jadi setiap kelompok itu punya tanggung jawab untuk menjaga di hari itu kayak gitu. Nah, perannya apa aja itu kan sudah disepakati dan tadi diberikan feedback juga sama Budian gitu. Nah, misalnya contohnya di sini, salah satu masalah yang kemarin dipotret oleh anak-anak itu adalah masalah
kelas itu selalu ada sampah gitu ya. Jadi namanya anak kelas 2 SD gitu ya. Kadang kalau buang habis jajan, habis makan, buang sampahnya tuh udah buang teng gitu. Nggak dibuang ke tempat sampah. Nah, itu disoroti oleh tim budaya, oleh anak-anak di kelas bahwa ini tuh masalah kayak gitu. Nah, akhirnya itu dirumuskan bentuk aksinya itu seperti apa dan petugas piketnya itu punya job kayak gitu ya, yang itu setiap hari dilakukan dan setiap hari juga direfleksikan, termasuk apa namanya? Jadi yang direfleksikan itu salah satunya gini, jobnya itu misalnya gini, kalau kita melihat ada anak yang membuang langsung, kita akan nasihatin. Kita minta anak itu untuk membuang ke tempatnya. Tapi kalau kita melihat, ya yang bertugas pada hari itu adalah petugas piket, ya, petugas piketnya. Jadi petugas piket akan membersihkan. Nah, petugas piket itu juga akan mencatat kayak gitu ya akhlak teman-teman di kelas pada hari itu. Nah, jadi akhlak misalnya si A kayak gitu ya, si A apa namanya membuang sampah di kelas, tidak di ini. Nah, itu dicatat dan itu diserahkan kepada guru, itu dibahas pada saat refleksi harian kayak gitu. Jadi pada saat refleksi harian itu eh, anak-anak itu dikonfirmasi, benar nggak tadi melakukan ini kayak gitu ya. Nah, pada saat itu juga yang namanya refleksi itu kan kita akan mencari sebabnya kayak gitu ya, dan tindak lanjut ke depannya akan seperti apa, dan bentuk komitmen dalam manajemen kelasnya akan seperti apa. Karena yang namanya manajemen kelas itu semua anak itu harus terlibat, semua anak itu harus apa namanya menjadi aktor dalam membangun budaya kelas itu gitu ya. Jadi melalui refleksi itu anak-anak itu diajak untuk selalu apa namanya merefleksikan gitu apa yang tadi udah terjadi dan rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa sampai eh, tidak ada lagi masalah gitu. Nah, indikator keberhasilannya adalah sampai nggak ada masalah gitu. Nah, kan tadi ya masalahnya itu masalah buang sampah di kelas. Sampai ketika refleksi itu sudah tidak ada lagi masalah buang sampah di kelas gitu. Nah, itu kalau pada saat itu sudah nggak ada masalah itu artinya kesepakatan kelas atau jobnya itu akan tindak lanjutnya akan berubah lagi gitu. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Jadi sampai permasalahan manajemen kelas, budaya kelas, kelas itu menjadi kondusif, kelas itu menjadi enak kayak gitu ya, karena kita jaga bersama-sama. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi membuat kelompok kelas yang inklusif. Nah, pertama, sebelum membuat kelompok, kita harus memahami dulu asumsi murid nah Budian itu memahami asumsi murid dari data wali kelas sebelumnya. Dan Budian juga memanfaatkan data lain yang menggambarkan kondisi murid gitu ya, dari proses observasi, dari proses berkenalan langsung, kayak gitu ya. Nah, Budian akhirnya menyimpulkan bahwa gimana kalau misalnya ibu yang membuat kelompok gitu. Tapi Budian itu tetap mengomunikasikan rencana itu kayak gitu. Dan memilih teknik membuat kelompok sesuai asumsi murid. Nah, di sini teman-teman sebenarnya membuat kelompok itu kan banyak banget kayak gitu ya strateginya. Nah, kalau misalnya kita mau pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat pengelompokan kelas yang inklusif, kita balikin lagi kayak tadi, why-nya. Kenapa sih kita harus membuat kelompok kayak gitu ya? Kalau misalnya kita membuat kelompok itu untuk menyelesaikan masalah, nah berarti ya kita buat siapa yang kapabel kayak gitu ya. Nah, asumsi-asumsi muridnya seperti apa, masalahnya itu seperti apa gitu. Wah, asumsi muridnya itu seperti apa? Atau kalau misalnya kita mau membuat kelompok belajar kayak gitu ya, kelompok belajar yang itu isinya kita harus memastikan ada yang bisa A, ada yang bisa B, ada yang bisa C kayak gitu ya. Nah, berarti kita harus memastikan di kelas kita
itu bagaimana komposisinya kayak gitu. Saya ingat banget Pak Rizky dulu tuh pernah cerita kayak gitu ya. Eh, Beliau itu mendata kayak gitu ya. Siapa yang suka ini, siapa yang suka ini, siapa yang suka ini, siapa yang suka ini. Nah, akhirnya punya apa namanya data kondisi muridnya, sehingga kalau misalnya mau membuat kelompok tugas yang itu harus ada peran A, B, C, D, E, nah tinggal dimasukkan aja kayak gitu ya. Asumsi-asumsi kompetensi muridnya gitu. Jadi misalnya kelompok yang harus ada apa kemampuan fotografernya, harus ada kemampuan yang bisa komunikasinya, harus ada kemampuan apanya. Kalau kita sudah bisa punya datanya, kayak gitu ya, kita bisa mengelompokkan, tinggal nanti disepakati siapa yang memasukkan di situ, apakah memilih sendiri atau dimasukkan oleh guru kayak gitu. Nah, tinggal kita start with why-nya dulu apa. Kita membuat kelompok itu buat apa dan kenapa kita harus membuat pengelompokan murid itu tadi gitu ya. Karena pilihan how to itu banyak banget. Kalau misalnya teman-teman mencari gimana cara membuat kelompok itu banyak banget. Tinggal kita balikin lagi why-nya itu untuk apa ya. Oke, nah terus selanjutnya gimana sih merumuskan kesepakatan kelas yang melibatkan murid? Nah, merumuskan kesepakatan kelas yang melibatkan murid itu pilihannya ada dua, mendengarkan suara murid atau memberikan pilihan kepada murid gitu. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk merefleksikan tadi ya dari kisahnya Budian gitu. Mana sih bentuknya Budian merumuskan kesepakatan kelas itu tadi gitu ya. Kemudian itu memulai dari mengajak murid untuk memotret fenomena masalah ya sudah saya jelaskan. Terus menggali pemahaman murid terhadap fenomena masalah gitu. Terus setelah menggali, kemudian itu mendengar keresahan dan keinginan murid terhadap masalah itu apa. Bentar ya. Oke, mendengarkan. Nah, terus setelah mendengarkan, Budian itu tadi memfasilitasi diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Gitu ya. Setelah memfasilitasi diskusi, Budian itu juga memberikan kesempatan kepada murid untuk merumuskan instrumen manajemen kelas tadi ya bersama kelompok belajarnya. Dan Budian itu memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kayak gitu ya. Nah, bentuk apa namanya memberikan pilihannya itu seperti apa? Nah, ketika memberikan umpan balik gitu ya, namanya anak kelas 2, kan tadi anak kelas 2 kayak gitu ya. Kadang ada satu atau dua hal yang anak-anak itu masih kesulitan kayak gitu ya. Ketika memberikan umpan balik, kadang anak-anak itu bingung. Lalu saya harus menyelesaikan seperti apa? Nah, di sini kemudian bisa memberikan contoh, bisa memberikan pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi diangkat itu apa kayak gitu. Karena seringkali anak-anak itu nggak bisa karena belum memiliki pengalaman kayak gitu. Nah, kita sebagai fasilitator yang mungkin sudah punya pengalaman dalam menyelesaikan masalah itu gitu ya, kita bisa memberikan choice gitu ya. A, B, C, D, E. Nah, silahkan kalian pilih yang sesuai dengan konteks yang bisa kalian terapkan di kelas kalian dan kalian bisa handle gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi memberikan umpan balik, memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak kayak gitu ya, sehingga anak-anak itu tergambar gitu ya. Kalau apa dalam kartun itu di sininya tuh muncul kayak apa lampu gitu ya, oh terinspirasi gitu dari pilihan yang diberikan oleh guru gitu. Nah, di sini perannya Budian itu menjadi fasilitator gitu ya, memandu refleksi, memfasilitasi murid untuk merumuskan rencana tindak lanjut selanjutnya gitu. Yang kadang tindak lanjutnya, Bu udah selesai nih masalahnya gitu ya, udah kita selesaikan semua, terus next apa lagi nih? Nah, kan bingung gitu ya. Kadang anak-anak tuh udah stuck kayak gitu. Nah, di sini kemudian nanti bisa membantu untuk mendata lagi, membuka lagi kamus yang tadi di awal itu sudah dirumuskan bareng-bareng. Kita tuh punya masalah A, B, C, D, E. Masalah yang A ini kita sudah selesaikan dalam tempo waktu yang eh, 1 bulan misalnya. Nah, berarti kita masih punya waktu nih di apa term pertama kayak gitu ya.
mana lagi yang mau kita selesaikan kayak gitu. Nah, jadi ini menjadi apa pembangunan budaya yang berkelanjutan kayak gitu ya dan selalu disesuaikan dengan konteksnya. Kalau emang udah selesai masalahnya udah selesai ya kesepakatannya kita ubah lagi gitu ya. Kita sesuaikan dengan konteks masalah yang mau diselesaikan lagi itu apa. Kayak gitu. Jadi kesepakatannya itu enggak 1 tahun plok bentuk kesepakatannya itu seperti itu, tapi menyesuaikan dengan apa yang mau diselesaikan gitu. Karena kesepakatan kelas ini tadi ya dalam konteksnya Budian ini adalah untuk membangun kondisi kelas yang menyenangkan gitu. Biar anak-anak itu selalu terlibat gitu ya, merasa senang gitu ya, merasa dihargai dan mereka itu terasah skill of life-nya gitu ya. Gitu. Nah, alur dari pembelajaran Budian ini tuh ada di buku panduan project profil. Kalau teman-teman sudah baca buku panduan project profil yang dari Kemendikbud, salah satu alurnya tuh ada ini, gitu ya. Jadi Budian itu menggunakan alur ini. Yang pertama itu pengenalan, gitu ya, membangun kesadaran murid terhadap tema yang mau dipelajari, gitu ya. Terus kontekstualisasi, gitu ya, menggali permasalahan sesuai dengan topik, merumuskan aksi, terus refleksi dan menyusun tindak lanjut gitu ya. Jadi yang dilakukan Budian itu menggunakan alur ini. Teman-teman kalau misalnya mau menggunakan pilihan alur yang lain juga boleh. Ada beberapa pilihan alur di buku panduan project profil yang dikeluarkan oleh Kemendikbud gitu ya. Nah, terakhir iklim kelas yang kondusif gitu ya dari tadi yang studi case yang sudah kita bedah gitu ya dari caranya Budian gitu ya iklim kelas yang kondusif itu menumbuhkan interaksi yang positif. Kenapa kita perlu menumbuhkan interaksi yang positif ya sebagai fondasi untuk membangun prinsip pelajar sepanjang hayat gitu ya karena ya itu tadi kalau kita bicara tentang pendidikan gitu ya, pada akhirnya kita itu harus menuntun gitu ya, agar anak-anak itu siap untuk menghadapi tantangan di zamannya gitu ya. Karena, nah ini terakhir, the best education itu ya, pendidikan yang terbaik itu bukan menyiapkan anak itu untuk siap untuk ujian, untuk bisa kuliah atau bisa mendapatkan pekerjaan, tapi untuk menyiapkan mereka untuk selalu belajar, untuk selalu kasmaran dengan yang namanya belajar gitu ya. Ini kemarin saya menemukan di Edutopia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti silahkan bisa tuliskan refleksi dan jangan lupa tag akun saya @liliknews. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator Budina. Baik, terima kasih Bu Lili sudah berbagi tentang iklim yang kondusif untuk pembelajaran di kelas bersama murid-muridnya. Baik Bu Lili, karena ini seru sekali, saya yakin di kolom chat juga tadi Bapak Ibu udah pengen tanya, terus pastinya Bapak Ibu juga pengen tanya secara langsung. Saya ingin membuka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu yang pengen tanya secara langsung, boleh sekali resen. Kemudian Bapak Ibu ada juga yang pengen nyampein pertanyaan di kolom chat juga saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang pengen bertanya secara langsung sesi tanya jawab ini? Adakah? Boleh sekali Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, sudah ada Bu Ria atau Bu Maria Ulfa dengan Bu Laila. Silakan Bu Ria terlebih dahulu. Hilang ya? Assalamualaikum. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Bu Dina, Bu Lili. Perkenalkan saya Bu Ria dari Surabaya. Eh, Sebenarnya waktu tadi Bu Lili menjelaskan terkait kesepakatan, ada pertanyaan yang muncul di kepala saya. Kebetulan saya mengajar di jenjang kelompok bermain, Bu. Dan sekolah saya adalah sekolah inklusi dengan perbandingan ABK 4, sedangkan tipikalnya cuma 2.
Nah, ketika membuat kesepakatan, karena kemampuan komunikasi dua arahnya yang baik adalah teman-teman yang tipikal, jadi seringnya yang membuat kesepakatan, yang dilibatkan dalam membuat kesepakatan adalah teman-teman tipikal. Dan cara yang dilakukan adalah menggunakan gambar karena memudahkan mereka dalam menyampaikan, memahami apa sih yang sedang kita lakukan, apa yang akan kita buat seperti itu. Nah, dengan proses ini saya menjadi bertanya-tanya karena kalau teman-teman tipikal mungkin karena mereka terlibat, jadi mereka lebih mudah memiliki kesepakatan kelas tersebut. Tapi teman-teman yang ABK karena tidak terlibat, mungkin hanya mengikuti. Saya jadi berpikir bagaimana ya Bu, agar kesepakatan yang sudah dibuat ini bisa juga dimiliki oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus di kelas saya, seperti itu. Oke, Bu Ria, kalau di sekolahnya apakah ada GPK, Bu? Belum. Belum ya, Bu ya. Oke. Eh, Sebenarnya gini, kalau misalnya di sekolah kita itu adalah sekolah inklusi yang itu ada anak ABK-nya kayak gitu ya. Kesepakatan kelas ya pasti yang bisa kita ajak bersepakat itu adalah anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Lalu bentuk kesepakatannya arahnya itu adalah bagaimana membentuk lingkungan belajar yang inklusif. Artinya adalah lingkungan belajar itu juga nyaman untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya di sekolah saya kebetulan sekolah saya juga inklusi kayak gitu ya, tapi sekolah kami itu menggunakan GPK gitu. Jadi GPK itu nanti dibantu oleh anak berkebutuhan khusus itu nanti dibantu oleh GPK untuk memahamkan kayak gitu. Tadi caranya Ibu dengan suaranya masih masuk ya? Masuk Bu. Masih Bu Lili. Sebentar, saya konfirmasi GPK ini guru pendamping kelas nggih? Guru pendamping khusus. Oh, pendamping khusus. Oh, oke. Kalau di kelas saya kebetulan guru penanggung jawab ada 2, guru magangnya sebagai guru pendamping kelas ada 2. Jadi ada 4 guru di kelas seperti itu. Oke. Jadi kalau itu udah bagus kalau misalnya lebih dari 1 gitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau anak berkebutuhan khusus itu ada 1 anak itu adalah 1 GPK kayak gitu ya. Jadi anak itu kita bisa mengukur gitu ya apa bantuan yang bisa kita berikan untuk anak berkebutuhan khusus itu tadi. Nah, kalau ngomongin tadi kesepakatan gitu ya, ya oke gitu ya. Kalau misalnya anak-anak yang terlibat untuk merumuskan kesepakatan itu adalah anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus, tapi kita harus di sini kita akhirnya memiliki highlight bahwa kesepakatan ini harus inklusif, harus nyaman untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, bisa dinikmati oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tadi. Dan caranya Ibu tadi dengan gambar-gambar itu sudah bagus gitu ya Bu ya, karena emang anak-anak kelas bawah itu kan masih membutuhkan gambar yang konkret gitu ya. Itu sih Bu. Bu, apakah sudah cukup, Bu? Iya, terima kasih Bu Lili atas jawabannya. Terima Terima kasih kasih. Bu Ria. Lanjut ada Bu Laila ini, Bu Lili. Silakan Bu Laila. Terima kasih Ibu. Ingin bertanya Ibu, sebelumnya saya Laila Kartika, guru kelas bawah ya, kelas 1 kayak gitu. Nah, di sini pertanyaan dari pemahaman konsep kayak gitu. Karena kita kurikulum merdeka, kita nggak berfokus pada nilai ya Bu ya, kayak gitu. Nah, di sini di sekolah saya itu kayak berpatokan orang tuanya, kok nilai anak saya 75 ya Bu, atau 70, kok anak si B itu kelihatannya biasa aja, tapi nilainya 80, kayak gitu kan. Terkadang saya memahamkan konsep yang pada anak-anak, kita nggak berfokus pada nilai, tapi di sini saya masih bingung, pemahaman konsep gimana sih Bu, untuk menyampaikan
konsep apa ya, nilai itu sendiri kepada orang tua kayak gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Kalau di sekolah saya gini, kalau misalnya kita itu ingin meminimalisir orang itu berfokus pada angka gitu ya, kita harus menyiapkan rubrik yang jelas gitu. Misalnya tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah misalnya bisa membuat pola pola non bilangan kayak gitu ya. Jadi pola pola gambar non bilangan gitu ya. Nah, di situ dari tujuan pembelajaran itu kita harus rumuskan dulu rubriknya gitu ya. Dari anak itu dikatakan sangat mahir, itu yang seperti apa, anak itu dikatakan mahir, itu yang seperti apa, anak itu dikatakan berkembang, itu yang seperti apa. Nah, sebenarnya di rubrik ini kan juga ada angkanya gitu ya. Misalnya sangat mahir itu adalah 91 sampai 100, berkembang itu berapa sampai berapa kayak gitu. Tapi di sini yang mau kita jelaskan kepada orang tua itu adalah, Bu, ini tujuan pembelajarannya gitu ya. Ini kriterianya. Kriteria sangat mahir itu seperti ini, mahir itu seperti ini, berkembang itu seperti ini gitu. Nah, mari kita sama-sama eh, ajak anak kita untuk mencapai kemana gitu. Jadi anak-anak itu kita ajak untuk mencapai ke titik maksimalnya dia. Itu dia startnya dari mana? Kan dari diagnostik itu kita kan mendapatkan gambaran gitu ya, mendapatkan asumsi kondisi murid itu startnya dari mana. Misalnya dia startnya itu sama sekali nggak tahu tentang pola itu yang seperti apa, berarti nol banget kayak gitu ya. Ketika dia sampai ke berkembang pun dia sudah bagus. Nah, berkembang itu deskripsinya apa? Misalnya dia sudah memahami bentuknya kayak gitu ya, tapi untuk merumuskan pola dia masih kesulitan, dia masih membutuhkan bantuan gitu ya. Nah, angkanya berapa kayak gitu. Nah, di situ akhirnya kita itu mengarahkan kepada bukan angkanya, tapi capaiannya anak itu terhadap tujuan pembelajaran yang mau kita tuju, kayak gitu ya. Anak itu mencapainya di titik mana, tujuan pembelajaran. Jadi fokusnya itu bukan di angkanya, tapi capaian anak ya, gitu ya. Maka di sini kalau misalnya kita mau menjelaskan kepada orang tua, yang perlu kita detailkan itu adalah rubriknya, rubrik capaiannya. Itu Bu Laila. Jadi mukanya tangannya kakinya. Gitu. Semoga menjawab ya Bu Laila. Bu Lela cukup? Cukup, Ibu. Terima Oke, kasih sudah terima kasih Bu Laila. Iya. Lanjut ke Budian. Silakan Budian. Iya, terima kasih Ibu. Mohon maaf karena di sini lagi tidak kondusif. Ada dua sesi sekarang saya lagi webinar. Ini Bu, kebetulan tahun ajaran baru karena saya wali kelas, itu saya mencobakan untuk melaksanakan kesepakatan kelas di kelas 7 waktu itu. Cuman saya juga karena itu baru perdana ya Ibu, saya mencobanya. Jadi waktu di awal saya minta kepada siswa-siswa saya itu mereka tidak tahu apa sih yang mau dia sepakati gitu. Kayaknya sih mereka karena belum terbiasa untuk mengeluarkan pendapat gitu. Nah, akhirnya saya coba membantu mengarahkan apa keinginan-keinginan mereka. Nah, saya mau bertanya, menurut Ibu, tips yang bisa membuat bahwa kesepakatan kelas itu nantinya akan berjalan sangat efektif di kelas. Karena sampai saat ini mungkin entah di mana salahnya yang saya lakukan itu waktu di kelas, kayaknya kesepakatan kelas itu ya tinggal kesepakatan kelas aja gitu Bu, tidak ada ininya. Memang betul-betul dijadikan acuan untuk di kelas itu menjadi nyaman gitu. Barangkali saya minta bantuan dari Ibu untuk memberikan kira-kira langkah yang tepat itu untuk membuat kesepakatan kelas itu seperti apa. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Kelas 7 ya Bu ya, SMP ya berarti. Iya, kelas 7. Ya. Nah, Start with Why ini bisa loh Bu kita jadikan bahan obrolan dengan anak-anak
kayak gitu. Jadi kita lempar gitu ya. Jadi kalau di kami gitu ya, di sekolah saya gitu ya, sekolah saya itu kami lebih mementingkan gitu ya, anak-anak itu memahami esensinya, memahami why-nya kenapa belajar daripada kami mengajarkan banyak materi kayak gitu ya. Jadi termasuk hal-hal yang kayak gini. Sebenarnya anak nggak kondusif, anak belajarnya kayak ribut-ributan, itu sebenarnya kayak hal sampingan gitu ya. Selama ini tuh kayak dipandang sebagai hal yang bukan yang esensial. Hal yang esensial itu adalah tujuan pembelajaran dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, padahal masalah yang kita lihat sampingan ini, kalau misalnya nggak kita selesaikan, itu ngefeknya anak-anak itu benar-benar nggak bisa belajar, nggak bisa memahami tujuan pembelajarannya itu apa gitu. Maka sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, pastikan kita itu sudah membangun percakapan kepada anak-anak, kita datang ke sini itu untuk apa kayak gitu. Jadi sekolah saya itu selalu menekankan bahwa buka dulu why-nya gitu. Jadi kita masuk ke sekolah, datang ke sekolah itu sudah dengan berkesadaran, sudah dengan why yang kuat kayak gitu. Makanya di awal tahun itu seringkali kami itu merumuskan yang namanya kamu tuh ingin kelas yang seperti apa kayak gitu. Dan bagaimana komitmennya biar apa yang kita rumuskan ini bukan sekedar dirumuskan lalu tidak kita lakukan, tapi ini benar-benar kita rumuskan karena kita punya cita-cita, karena kita punya keinginan ruang kelas kita itu yang bagaimana kayak gitu. Jadi itu yang selalu dibahas dan selalu direfleksikan. Bahkan refleksi di sekolah kami itu adalah setiap hari, Bu. Jadi setiap mau pulang itu selalu ada sesi refleksi 15 menit untuk merefleksikan bagaimana perjalanan kita membangun kelas, apakah kelas kita sudah nyaman atau belum kayak gitu. Karena kelas nyaman itu buat kami itu hal yang sangat esensial. Kalau kelas itu nggak nyaman, kita nggak bisa belajar dengan enak gitu. Dan untuk membentuk yang tadi ya, jiwa kasmaran terhadap belajar itu sangat sulit kalau kita kecintaan terhadap ruang kelas kita itu udah nggak ada gitu. Nah, itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kita mulai dari why-nya. Why-nya itu ya itu apa namanya juga kita bawa kepada anak-anak sampai anak-anak itu memahami why-nya apa dan direfleksikan terus-terusan. Jadi tidak hanya di awal aja, tapi selalu dikontrol gimana berjalannya. Semoga menjawab ya Bu ya. Izin nih Bu, Ya. artinya kalau misalnya saya berperan sebagai wali kelas, itu kan kalau di tingkat SMP berbeda-beda gurunya ya masuknya. Jadi nanti apakah boleh yang dari guru mapel lain itu menggunakan atau mengingatkan lagi, berdiskusi lagi dengan kesepakatan kelas yang sudah dibahas sebelumnya barangkali oleh guru jam pertama kah atau oleh wali kelasnya kah? Bolehkah seperti itu, Bu? Ya, sangat boleh. Jadi kalau misal sebagai wali kelas kayak gitu ya, kita sudah punya cita-cita nih kelas kita itu akan seperti apa. Dan di kelas kita itu juga ada guru lain yang nanti akan terlibat gitu ya. Guru lain juga harus memahami kesepakatan kelas kita itu apa. Jadi semua stakeholder yang ada di kelas itu harus memahami apa yang sudah disepakati sehingga punya gambaran bersama, punya mimpi bersama. Oh, kelas kita itu mau dibuat yang seperti ini kayak gitu. Iya, berarti artinya bisa jadi kelemahan tidak efektifnya kesepakatan kelas di kelas saya itu karena tidak ada dukungan juga dari guru mapel lain sepertinya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Semangat Bu Dian. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Satu lagi mungkin ya Bu Lili ya. Ya, oke. Terakhir. Oke, ada Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Erwin Atik Nur. Ibu. Ibu, nggih, Bu. Iya. Maaf saya off cam nggih, Bu. Ya Bu, enggak apa-apa Bu. Mohon maaf Ya, Bu. nggih. Manggilnya salah. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Perkenalkan, saya Erwin Atik Nurjana, guru matematika dari salah satu SMA di Kabupaten Lamongan. Terkait dengan pembahasan Bu Laili tadi, menarik sekali tentang menciptakan suasana belajar yang kondusif.
kebetulan saya di jenjang SMA, Bu. Jadi saya itu kesulitan untuk membangun motivasi. Kalau kondisi belajar ya kelas yang kondusif, insya Allah sudah. Dalam artian pembelajaran itu tidak saya buat sepaneng karena saya sadar pelajaran yang saya ampu ini menurut mereka itu bagi sebagian besar anak kan sulit. Cuma motivasi belajarnya yang saya masih kesulitan untuk membangun. Bagaimana barangkali mungkin ada tips jitu untuk membangun motivasi belajar tersebut, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kalau ngomongin motivasi ya, saya lagi-lagi selalu kembalinya itu ke why sih, Bu. Biasanya saya tuh tahun kemarin itu masih terlibat ngajar di kelas 1 SD. Ya, kelas 1 SD itu sudah saya ajak ngobrol tentang why. Kenapa sih kamu itu datang ke sini? Kamu ke sekolah itu mau apa? Itu sampai saya ajak ngobrol kayak gitu. Karena apa? Ya karena itu bagian dari cara saya membangun motivasi anak-anak. Karena biar bagaimanapun, Bu, saya itu nggak bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Yang bisa menggerakkan mereka itu ya mereka sendiri gitu. Maka yang mau saya bangun itu adalah mereka sadar dulu, mereka aware dulu. Kenapa sih saya tuh harus ke sekolah kayak gitu. Yang selama ini mungkin dari rumah itu udah apa nggak paham gitu ya, karena selama ini esensi sekolah itu kan kayak udah bergeser banget ya, karena emang pengen ketemu teman, karena disuruh orang tua biar dapat uang jajan kayak gitu ya. Ya terlepas itu Alfa ya. ya biar nggak alfa kayak gitu ya. Nah, di situ fungsinya kita sebagai fasilitator kayak gitu ya. Kita kumpulkan banyak anak-anak dan di situ biasanya saya tuh sampai dikenal sama anak-anak itu adalah guru yang suka ceramah kayak gitu. Karena kadang saya tuh suka mengangkat kisah-kisah kayak gitu ya. Yang ya kadang kalau kan kebetulan di sekolah saya itu adalah sekolah yang cukup high kayak gitu ya. Kadang saya mengangkat kisah anak-anak yang banyak di luar sana anak itu pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah. Sekarang kita bisa sekolah kayak gitu ya. Terus bagaimana bentuk tanggung jawabnya gitu ya. Jadi why-nya itu tuh saya selalu bangun gitu ke anak-anak gitu. Karena kalau ya itu tadi saya tuh nggak bisa memotivasi anak-anak. Yang bisa memotivasi, yang bisa menggerakkan mereka itu dalam sendiri. Jadi ya di why-nya gitu. Apalagi kalau SMA, saya rasa itu lebih enak sih untuk diajak ngobrol. Bu, Cukup biar Bu Ati, anginnya keluar. Ya, terima kasih, Bu. sama-sama. Baik, Bapak Ibu, karena masih ada beberapa pertanyaan, namun waktu kita terbatas ya, saya mohon maaf belum bisa memfasilitasi semuanya, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, dan saya tadi di awal menyampaikan untuk sesi malam hari ini, terakhir ada informasi yang menarik dari Pak Rizky Ramadhani. Nah, Pak Rizky, selamat Satu malam. lagi, Bu. Satu lagi. Iya Pak, mohon maaf waktunya. Nanti dilanjut di grup Pak Gofur. Di grup Nanti nanti di WA bisa bisa ditanyakan ya Pak diobrolkan Gofur ya ya. Pak. Iya, Oke, nanti Oke, kita. oke, boleh siap, siap. Iya. tanya nanti saya bantu kirimkan sama Bu Lili. Itu ya, Pak Gofur ya. Iya, terima kasih, terima Oke, kasih. terima kasih Pak. Silakan Pak Rizky, ada informasi menarik apa ini Pak di pelatihan Oke, hari terakhir ini? sebelum baik sebelum ke saya mungkin dari Bu Lili kali ya ada closing Mau statement terlebih dahulu. closing statement Bu Lili, Ya, silakan. silakan Bu Lili. Bu Lili. Ya, Sepertinya oh kalau ya, oke. closing Oh ya. kalau closing statement saya sih, jadi ini kan kita bahas tentang how gitu ya. Saya tuh bukan tipikal yang bahas how gitu, karena kalau misalnya saya ditanya how gitu untuk merumuskan untuk apa namanya adaptasi how itu pasti akan sangat nggak bisa plek-plek kayak gitu ya. Saya tuh selalu menekankan bahwa ya start with why gitu. Kenapa dulu gitu kita harus membuat ini gitu. Kenapa kita harus melakukan ini gitu. Jadi kalau dari saya gitu ya teman-teman ya,
sebanyak apapun inspirasi, how to-nya, kayak gitu ya, kita kembalikan lagi kenapa kita harus merumuskan ini semua, kenapa kita harus menghadirkan lingkungan kelas yang kondusif, kayak gitu ya, sehingga biar nanti how-nya itu sesuai dengan why yang mau kita terapkan di ruang kelas kita. Itu sih. Paling terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Lili. Ini jadi ingat yang kemarin ya Bu Dina ya tentang bahwa di pelatihan memang yang kami rancang Bu Lili, saya dan teman-teman memang selalu fokus tuh sama why teman-teman, alih-alih sama how to gitu ya. Karena kita itu bukan tukang. Guru adalah sosok profesional yang bisa menyesuaikan mungkin yang disampaikan Bu Lili saat ini ketika Bu Lili ngajar di sekolah lain juga akan beradaptasi ya Bu Lili ya, nggak akan plek-ketiplek melakukan hal itu gitu teman-teman semuanya. Nah ini juga sama ketika teman-teman melakukan itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya 3 hari ini sudah belajar bareng dengan kami, dan yang saya salut ya mungkin Bu Lili, Bu Dina juga baca ya di grup ya. Saya tuh senang banget teman-teman sama diskusi kita gitu ya. Kami pantik dengan studi kasus, tapi teman-teman jawabannya panjang sekali. Bahkan eh, saya ngerasa ini tuh kalau jadi buku tentang manajemen kelas ini bisa bisa banyak gitu. Karena saya percaya walaupun kemarin yang diberi kesempatan jadi narasumber saya, Bu Lili dan Bu Nia, tapi yang saya percaya teman-teman ini mungkin malah barangkali punya ribuan praktek manajemen kelas yang lebih baik daripada kami gitu teman-teman semuanya. Nah, saya tuh akan rencana Halo Pak rencananya Ki. akan mengajak teman-teman untuk bareng-bareng nanti menulis praktek baik. Ya, tes, tes. Iya Pak, Apakah tadi terdengar? sempat Oh iya ya, putus koneksinya ya. tanaman Oke Pak. oke. Siap siap. Iya. Jadi ini teman-teman semuanya. Saya tuh pingin ngajak teman-teman semuanya. Saya percaya bahwa teman-teman di sini tuh punya banyak ribuan praktek baik. Jadi saya pingin harapannya nanti ada satu pertemuan lagi sebelum Ramadan, mungkin tanggal 10 atau 10 malam atau jam 10 pagi atau siang gitu ya teman-teman semuanya. Akan ada satu sesi dari saya tentang bagaimana menulis praktek baik dengan metode ATAP teman-teman. Jadi harapannya teman-teman yang punya praktek baik manajemen kelas kita bisa bukukan bareng teman-teman. Sehingga guru-guru yang lain yang punya praktek baik manajemen kelas itu bisa membaca gitu antar kita. Mungkin nanti kita bisa kategorikan per jenjang, jenjang TK, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA gitu ya. Sehingga nanti teman-teman yang lain bisa belajar. Nah, nanti ada satu sesi lagi bonus dari saya itu teman-teman semuanya bagi teman-teman, makanya nanti harapannya teman-teman bisa tetap di grup ya teman-teman semuanya, karena harapannya kan tadi saya percaya mungkin teman-teman tuh agak susah gitu ya. Bu Lili itu guru SD, tapi saya guru SMA bisa nggak ya? Sama halnya dengan saya guru SMA, teman-teman guru TK bisa nggak ya? Nah makanya harapannya dengan adanya praktek baik ini yang kita kumpulkan bareng-bareng, itu nanti bisa dibaca satu dan lainnya gitu. Jadi harapannya karena yang saya percaya teman-teman semuanya, kalau kita ingin mewujudkan Indonesia merdeka belajar, dimulai dari kelas yang merdeka belajar. Kalau kelas kita nggak merdeka belajar itu akan susah teman-teman semuanya. Makanya ini penting banget untuk saya manajemen kelas ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi makanya akan ada satu sesi lagi teman-teman semuanya nanti harapannya di apa namanya di akhir gitu ya. Ya sebelum Ramadan semoga nanti dilakukan gitu. Kepikirannya sih hari Minggu sih terakhir sekitar tanggal 10 antara sore ataupun siang gitu. Gitu sih teman-teman semuanya. Nah, terakhir dari saya seperti janji saya kemarin ada satu buku teman-teman yang sudah saya compile dari beberapa artikel gitu ya, dari artikel yang saya baca itu ini buku ini nanti akan saya bagikan juga 19 tata letak tempat duduk di kelas gitu. Jadi ini ada beberapa tempat duduk gitu ya kayak gini contohnya. Ini deskripsinya kayak apa, tempat duduk yang berpasangan kayak gini cocok untuk kegiatan apa, manfaatnya apa, kekurangannya apa. Ini ada 19 ya teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa baca ini gitu. Ini nanti akan saya bagikan setelah teman-teman mengisi email setelah ini. Nah, bagaimana caranya? Sebagai bentuk apresiasi kami, teman-teman semuanya, ini yang akan kami berikan ya, sertifikat 40 JP, slide materi dari 3 narasumber, video rekaman, sama e-book tadi jumlahnya 40 halaman. Nanti teman-teman silakan ngisi aja di link berikut ini, teman-teman semuanya. Udah saya di kolom komentar.
Tapi ini teman-teman semuanya. Jadi nanti terserah teman-teman ini biaya sukarela. Jadi teman-teman silakan mau bayar berapapun untuk sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk gerakan manajemen kelas ini teman-teman semuanya seperti itu. Jadi silakan teman-teman semuanya di akhir ini monggo untuk dapat materi, dapat buku, dapat slide, dapat sertifikat silakan bisa mengaksesnya di sini. Monggo silakan siapa saja, tapi sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan teman-teman kepada penyelenggara dan narasumber yang terlibat di sini, silakan bisa melakukan biaya sukarela teman-teman semuanya. Itu teman-teman, dan akan kami share juga nanti di grup ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya, langsung isi aja teman-teman semuanya. Ya, nanti kami akan juga kirim di grup teman-teman semuanya. Oke, saya kembalikan ke Bu Dina. Mungkin dari saya seperti itu. Sekali lagi teman-teman semuanya, yang kami percayai, yang saya percayai, dan mungkin teman-teman percaya juga, bahwa ketika kita ingin mewujudkan pendidikan Indonesia yang merdeka belajar, kita harus mulai mungkin dari diri kita. Guru yang merdeka belajar, kemudian berkembang jadi kelas yang merdeka belajar, kemudian berikutnya adalah mewujudkan sekolah yang merdeka belajar sampai Indonesia yang merdeka belajar. Mungkin seperti itu aja dari saya kembalikan ke Bu Dina. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih informasi yang menariknya Pak Ki. Keren ya Pak Ki, ikut pelatihan, dapat materinya keren-keren, kemudian dapat link untuk materi juga, terus dapat bonus e-book ini. Nah, tentunya selama 3 hari ini pastinya ya Pak Ki, banyak hal yang dipelajari oleh teman-teman, dan saya yakin pasti juga banyak kesan terhadap pelatihan ini. Boleh nggak Pak Ki? Saya pengen ngajak teman-teman buat ngasih testimoni. Boleh, silakan Bu Dina. Asik. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau memberikan testimoni untuk pelatihan kita secara 3 hari ini? Ada Pak Gofur mau ngasih testimoni apa mau tanya nih? Tanyanya nanti ya Pak. Nih ada kalau Pak Gofur misalnya mau ngasih testimoni boleh, ada Kak Odegido, kemudian ada Pak Badrudin dan Bu Berliana, kemudian ada Bu Murtiningsi. Pilih siapa dulu ini saya? Ya, terima kasih Bu. Oke, silakan Pak Gofur. Oh iya, dari pelatihan pada malam hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena dari pelatihan malam ini sangat-sangat luar biasa dan banyak sesuatu yang saya temukan di kelas yang tadi dari penjelasan Bu Lili sangat membantu sekali bagaimana cara saya nanti di saat mempraktekkan di dalam kelas. Jadi luar biasa untuk pelatihan malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Gofur. Terima kasih. Berikutnya sebelah ada Pak Kodegido Permata. Bu Ana, silakan. Baik, terima kasih Bu Dina atas kesempatannya. Kalau dari saya tahu dengan yang petan ada tidak bisa. Baik, saya lanjut ya. Jadi saya berterima kasih untuk 3 hari ini saya jujur merasa bahwa dunia pendidikan sudah mulai sadar bahwa murid-murid itu tidak perlu terlalu diberikan tekanan. Malah seharusnya sudah ada baiknya karena memang saya juga sempat kebetulan bertemu dengan Bapak Osmas B. Ghazali, itu merupakan seorang arsitek yang menyatakan bahwa memang usia anak muda itu seharusnya dibiarkanlah mereka berkarya. Jangan mereka seolah-olah salah, mereka aktif itu dibilang malah itu merupakan semacam penyimpangan, padahal bukan. Justru itulah tanda-tanda bahwa anak-anak itu kreatif. Jikalau kita tekan terus-terusan, mereka tidak akan bisa menjadi diri mereka. Mereka hanya menjadi robot. Sedangkan kita ini manusia. Untuk dari saya juga, paling saya sedikit juga ingin berbagi tips untuk manajemen kelas. Kalau saya sih paling suka
dengan murid-murid ambisius. Saya paling suka dengan sosok primadona. Saya paling suka juga sosok pentolan kelas. Jikalau kita ingin menguasai kelas, kita harus mendekati sosok primadona, sosok pentolan kelas, dan juga murid ambisius. Karena mereka yang biasa paling menonjol dalam sebuah kelas. 3 orang itu saja kita bisa kontrol, seluruhnya pasti mengikut. Saya yakin. Untuk anak yang introvert bagaimana? Wah, itu lebih gampang lagi bagi saya untuk mendekatinya. Menurut saya sungguh senang bahwa sudah ada komunitas yang ingin bekerja sama untuk supaya pendidikan Indonesia ini tidak lagi keterbelakang 100 tahun lamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Makasih Pak William, ini 3 hari aktif banget, senang. Makasih ya Pak William ya. Hari Semoga kedua kita. saya tidak ada, Pak, karena Oh lagi iya. di Pantai Indah Kapuk. Oke, Maaf. siap. Oke. Oke. Lanjut, ada Pak Badrudin. Silakan Pak. Terakhir ya Pak Ki ya. Tambahin dia nggak apa-apa, nanti ada Bu 2 ya? Berliana. Nah, 2 Oke, lagi. terakhir Bu Berliana. Oke, terima kasih buat kesempatannya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, jujur saja selama 3 hari ini saya sangat banyak terbuka pikiran saya tentang terutama tentang kesepakatan kelas. Saya jujur saja bukan guru kelas sebenarnya. Saya sebenarnya bercita-cita sebagai guru penjas atau guru olahraga, tapi saya malah kuliah di pendidikan agama Islam dan malahan jadinya guru kelas. Ya, jadi kadang teman-teman saya, teman-teman komunitas, karena saya berkomunitas di tempat saya, komunitas antar sekolah, jadi mereka kadang agak aneh kenapa saya kuliah di agama, tapi kok saya ngajar di guru kelas. Saya bilang, itulah namanya panggilan, saya bilang. Tapi selama saya mengikuti bukan cuma 2 hari ini aja, Pak. Bukan 3 hari ini aja, tapi semenjak ini jujur saja, semenjak melihat konten Pak Rizky, yaitu yang pertama itu tentang guru pemaksa, saya masih ingat sekali itu, karena itu betul-betul konten yang merubah cara saya mengejar di kelas. Ada COVID kalau nggak salah itu. Jadi konten itu betul-betul saya ingat sampai sekarang, dan saya ketemu lagi, saya sangat senang sekali bertemu Pak Rizky, karena akhirnya saya bisa ketemu langsung sama orang yang bisa merubah jalan pikiran saya sebagai seorang guru. Terima kasih untuk semua pemateri selama 3 hari ini, luar biasa, ilmunya juga sangat luar biasa sekali. Semoga kita semua yang mendengarkan dan juga mendapatkan ilmu selama 3 hari ini, semoga semuanya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semoga kita menjadi guru yang benar-benar merdeka belajar. Terima Baik, kasih Pak Badrudin. Terima kasih, Bu Bu. Dina, saya mau nangis tadi loh Pak Badrudin bilang kayak gitu. Ngerasa selama ini yang dibikin di konten itu ternyata bermanfaat untuk teman-teman. Makasih ya Pak Badrudin ya, udah komitmen belajar. Makasih sekali lagi. Terima kasih Pak Badrudin. Bu Semangat Pak. Berliana, sekarang Bu Berliana Lanjut. silakan. Assalamualaikum. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar Jelas Bu. Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya. Akhirnya saya bisa memberikan testimoni ini. Saya sudah mengikuti follow IG Bapak itu jangan jadi guru. Awalnya saya lihat itu dari lewat pada saat pembagian rapot gitu Pak. Lihat namanya itu udah jangan jadi guru, tapi kok tentang murid gitu Pak. Jadi di situ membahas jangan bandingkan murid gitu Pak. Maksudnya yang jangan menilai murid itu hanya dari satu pelajarannya. Saya langsung Pak tuh ikutin. Aduh luar biasa Pak. Apalagi waktu hari pertama hari Sabtu Bapak bawa irisan bawang. Saya teteskan air mata Pak. Benar ini kalau saya cerita juga sedih gitu. Selama ini pembelajaran yang saya terapkan itu Pak memang masih kurang baik gitu kan. Sejak saya PPG sudah mulai baik. Lihat konten dari Bapak semakin baik. Dulu saya pakai hadiah reward Pak. Kemudian saya ubah rewardnya itu bukan lagi dengan berupa uang atau jajanan, tapi dengan bintang kelas. Anak itu murid foto mereka saya print, saya cetak gitu ada di depan. Inilah bintang kelas dari 1 sampai dengan 6. Jadi semakin semangat. Kemarin saya juga sempat nangis di lokal karena ada anak saya yang mulutnya itu kurang bagus. Saya cubit dia,
nak wajahmu cantik, tapi mulutmu nggak cantik. Saya nangis tuh. Jadi dia di lokal saya itu dipanggil bunda sama anak-anak. Jadi saya bilang gini, bunda itu maunya anak bunda cantik, mulutnya cantik. Jangan mulutnya nggak cantik. Saya guru kelas 6 SD, Pak. Jadi anak saya itu nangis melukin saya, bunda minta maaf bunda, nggak ngulangin lagi ngomong jelek. Saya bakal cantik secantik wajah saya yang macam bunda bilang. Jadi benar-benar kedekatan saya dengan waktu dapat dengan pembelajaran ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rizky, terima kasih kepada Bu Nia, dan terima kasih kepada Bu Lili. Kiranya apa yang Bapak berikan jadi amal ibadah, Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terenyuh ya Pak, Iya. Pak Ki ya. Ternyata apa yang dilakukan dari hal-hal yang kecil itu ternyata yang kayak kemarin Pak Ki sampaikan, apa yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati. Wih, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, 3 hari ini sudah belajar bersama. Ditunggu untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya ya Pak Ki ya. Kalau misalnya nanti ada pelatihan-pelatihan lagi, jangan lupa ikutin terus Instagram Jangan Jadi Guru. Kalau ada pelatihan pasti kita share di situ. Bapak Ibu jangan keluar grup dulu, karena tadi yang disampaikan sama Pak Ki ada satu aktivitas bonus belajar bersama untuk Iya. Kita mau bikin anak. buku untuk menginspirasi lebih banyak guru se-Indonesia, Bapak Ibu ya. Yeay, keren. Ditunggu Bapak Ibu keseruan belajar berikutnya. Saya Kita cukupkan foto Pak Ki. dulu, foto dulu Oke, Bu foto Dina. dulu. Hari Sa- terakhir Saya itu lagi di depan Alfamart Bu Dina ini. luar biasa. Ini saya Jadi, habis nganter istri nih teman-teman. Saya habis nganter istri ya, jadi Masya Allah, langsung nyari tempat. di belakang tuh langsung Luar jawab, biasa Pak titip Rizky. grup ya. Saya lagi perjalanan. Ya oke ya Pak Ki, di teman-teman. Lamongan mana Pak Ki? Besok Kamis Pak Ki. Saya ngisi di mana ya? Itu MGMP Bahasa Indonesia Man kayaknya Bu. Nanti saya kabari deh. Ya. Oke, ya kita foto dulu Bapak Ibu. Nah, itu besok ketemu saya itu. Ayo, ketemu asik. kami di Lamongan Pak Ki. Iya, benar. Nah, itu tuh Bu Anis tuh. Pak Rizky, Satu. Iya, Pak Pur. besok ketemu itu. Asik, ketemu Pak. Siap. Oke, yuk kita foto. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, kita foto. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga, Bapak Ibu semuanya. Bentar, 1, 2, 3. Berikutnya, slide berikutnya 1, 2, 3. Kayaknya udah sampai slide 4 teman-teman, yang lainnya enggak ini aktif. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau Oke. belajar Pak bersama. Rizky, Bu Tina, Diri. Pak Terima kasih Pak Bu Rizky. Terima kasih Bu Lili, Bu Dina, Pak Rahmat. Lili. kasih semuanya, Pak Rizky, Bu Dina, Bu Lili. Semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Dina bisa di end meeting ya, di hostnya di Bu Dina. Siap. Oke, Oke, siap. terima Terima kasih Pak kasih Ki. Bapak Ibu. Hati-hati di perjalanan. Iya.